you ever feel like your money just does feel or lately you go the market buy the something but somehow you spend more the before? Well, that inflation, and today we are going to talk about exactly that. What is inflation? Why does it have, and who does it expensive your very life? Let's get started. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Teman-teman tahu nggak apa itu inflasi? Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Kata kuncinya yaitu ada dua, secara umum dan terus-menerus. Kalau harga cabai tiba-tiba naik minggu ini, lalu turun lagi minggu depan, itu bukan inflasi. Inflasi terjadi ketika harga secara keseluruhan naik dan tidak kembali ke titik semula. Sebaliknya, kalau harga-harga turun secara umum dan terus-menerus, itu disebut dengan deflasi. Kedengarannya bagus, tapi dalam ekonomi makro, deflasi yang berkepanjangan justru berbahaya karena orang menunda belanja, perusahaan rugi, dan pengangguran naik. Nah, inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, dalam bahasa Inggris disebut Customer Price Index, CPI. IHK mengukur perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa dianggap mewakili konsumsi masyarakat sehari-hari, mulai dari beras, telur, transportasi, listrik, sampai biaya sewa rumah. Cara menghitung laju inflasi, yaitu inflasi sama dengan IHK tahun ini dikurang dengan IHK tahun lalu, kemudian dibagi IHK tahun lalu, baru dikali dengan 100%. Misalnya, tahun lalu 110 dan tahun ini 115. Maka inflasinya sekitar 4,5%. Artinya rata-rata harga barang naik 4,5% dalam setahun. Oke, sama seperti pengangguran, inflasi pun punya beberapa jenis dan penting untuk kita bedakan karena penyebab dan penanganannya berbeda. Pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan ada di bawah 10% per tahun. Ini masih dianggap wajar dan bahkan sehat bagi perekonomian karena mendorong produsen untuk terus berproduksi. Inflasi sedang berada di antara 10 hingga 30% per tahun. Mulai terasa berat bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Inflasi berat atau hiperinflasi terjadi ketika harga di atas 100% per tahun. Ini kondisi darurat ekonomi. Contoh ekstrimnya adalah Zimbabwe. Di tahun 2008 di mana inflasi mencapai jutaan persen, uang mereka hampir tidak ada nilainya. Kedua, berdasarkan penyebabnya. Ada demand pull inflation. Inflasi yang terjadi karena permintaan masyarakat terlalu tinggi dibandingkan pasokan yang tersedia. Bayangkan semua orang tiba-tiba punya uang lebih dan ingin membeli barang yang sama, harga pasti naik. Ada juga cost push inflation. Inflasi yang didorong oleh naiknya biaya produksi, misalnya harga bahan bakar naik, biaya logistik naik, dan akhirnya harga produk di toko pun ikut naik. Dan yang terakhir yaitu built-in inflation atau inflasi ekspektasi. Terjadi ketika pekerja meminta kenaikan upah karena mereka mengantisipasi harga akan naik. Lalu produsen menaikkan harga untuk menutupi biaya upah yang lebih tinggi. Ini siklus yang bisa
terus berputar. Kemudian, kenapa inflasi terjadi? Oke, sekarang pertanyaan yang lebih mendalam, kenapa inflasi bisa terjadi? Ekonomi makro ada beberapa faktor utamanya. Yang pertama, jumlah uang beredar terlalu banyak. Ini konsep dari teori kuantitas uang. Kalau pemerintah mengecek uang terlalu banyak tanpa diimbangi pertumbuhan output, harga akan naik. Sederhana, uang banyak, barang segitu aja, harga naik. Selanjutnya yang kedua, permintaan agregat yang melonjak. Ketika daya beli masyarakat meningkat drastis, misalnya karena pemerintah menggelorahkan banyak stimulasi atau bantuan sosial, permintaan barang dan jasa melonjak. Kalau pasokan tidak bisa mengikuti, harga naik. Ketiga, gangguan isi penawaran. Bencana alam, konflik geopolitik, atau kenaikan harga komoditas global bisa memotong pasokan barang secara tiba-tiba. Ingat krisis minyak dunia tahun 1970-an atau lonjakan harga pangan global akibat perang Rusia dan Ukraina di 2022, itu contoh nyata. Dan yang keempat, ekspektasi inflasi itu sendiri. Ketika masyarakat percaya harga akan naik, mereka berperilaku seolah-olah harga sudah naik. Borong barang, minta naik gaji, dan perilaku ini sendiri yang akhirnya mendorong inflasi terjadi. Yang membuat inflasi bisa menjadi self-fulfilling profits. Nah, ini bagian yang paling terasa langsung di kehidupan kita sehari-hari. Inflasi mengurus daya beli, purchasing power, artinya uang yang kamu pegang nilainya berkurang seiring waktu. Tahun 2020 dengan uang 50.000 kamu bisa beli beras 3 kilo. Tahun 2024 dengan uang yang sama mungkin kamu hanya dapat 2 kilo. Uangnya sama, tapi kemampuannya beli barang sudah berkurang. Itulah dampak inflasi terhadap daya beli. Yang paling berdampak adalah kelompok berpenghasilan tetap, pegawai dengan gaji yang tidak naik secepat inflasi, pensiunan, dan masyarakat miskin yang porsi besar pengeluarannya habis untuk kebutuhan pokok. Sebaiknya mereka punya aset real, tanah, properti, saham cenderung diuntungkan. Nilai aset mereka ikut naik bersama dengan inflasi. Atau juga dampak terhadap tabungan. Kalau bunga tabungan di bank lebih rendah dari tingkat inflasi, maka nilai real tabunganmu sebenarnya berkurang setiap tahun meski nominalnya bertambah. Ini yang disebut dengan suku bunga real negatif. Disinilah kita mulai melihat mengapa inflasi bukan sekedar angka statistik. Ini soal kesejahteraan nyata masyarakat. Bagaimana inflasi dikendalikan? Karena dampaknya besar, pemerintah dan bank sentral mempunyai tanggung jawab untuk menjaga inflasi tetap ada di level yang sehat. Di Indonesia, Bank Indonesia menargetkan inflasi di kisaran 2,5 plus minus 1% per tahunnya. Ada dua instrumen utama yang digunakan. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Ini adalah wilayah Bank Indonesia. Caranya yang paling umum adalah kenaikan suku bunga acuan BI rate. Ketika suku bunga naik, kredit menjadi mahal. Masyarakat mengurangi pinjaman dan belanja. Permintaan turun dan tekanan harga berkurang. Ini persis yang dilakukan Bank Indonesia di tahun 2022 sampai 2023 ketika inflasi sempat melonjak akibat kenaikan harga energi global dan dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kedua, kebijakan fiskal. Ini wilayah pemerintah. Salah satu caranya adalah mengurangi belanja pemerintah atau kenaikan pajak di saat ekonomi terlalu panas untuk menyedot kelebihan uang yang beredar di masyarakat.
Pemerintah juga bisa langsung mengontrol harga komoditas tertentu melalui subsidi atau operasi pasar seperti yang sering dilakukan untuk menjaga harga beras, minyak goreng, dan BBM tetap terjangkau. Tapi perlu diingat, mengendalikan inflasi itu ada trade-off-nya. Kenaikan suku bunga terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Disinilah tantangan kebijakan makro menjaga keseimbangan antara kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dan kehidupan nyata di Indonesia. Terakhir, mari kita lihat kondisi inflasi di Indonesia secara konkret. Inflasi sepanjang 2022 sempat menyentuh angka 5,95%. Tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah kenaikan BBM dan subsidi, lonjakan harga pangan global, dan pemulihan permintaan yang cepat pasca pandemi. Bank Indonesia merespon dengan kenaikan BI rate secara bertahap dari 3,5% di awal 2022 hingga 6% di akhir 2023. Hasilnya, inflasi berhasil ditekankan kembali ke kisaran 2-3% di tahun 2024. Yang menarik untuk kita catat adalah bagaimana inflasi dirasakan sama oleh semua kalangan. Bagi orang menengah ke bawah yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk makan dan transportasi, kenaikan harga beras dan bensin terasa sangat berat. Bagi kalangan atas yang mempunyai investasi dan aset, dampaknya jauh lebih kecil. Inilah dimensi keadilan dari inflasi yang sering tidak terlihat di balik angka statistik. Memahami inflasi bukan hanya tentang rumus dan grafik, ini tentang memahami bagaimana kebijakan ekonomi makro berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang paling rentan. And that's wrap for today video. We have seen how inflation in more that adjustment member in directly snap the purchasing power and daily life of every person in the economy. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.